Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai metode pembelajaran berbasis guru, Teacher Centered Learning, atau bisa disebut dengan TCL. Saya Siti Rohma akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari metode pembelajaran TCL. Pada sistem pembelajaran model Teacher Centered Learning ini, dosen lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah. Pada saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa sebatas memahami sambil membuat catatan bagi yang merasa memerlukannya. Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Model ini berarti memberikan informasi satu arah karena yang ingin dicapai adalah bagaimana dosen bisa mengajar dengan baik, sehingga yang ada hanyalah transfer pengetahuan saja. Pendekatan teacher-centered learning ini di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada guru hanya akan membuat guru semakin cerdas, tetapi siswa hanya memiliki pengalaman mendengar paparan saja. Seperti itu. Sejauh ini, model pembelajaran yang bersifat teacher-centered learning ini terlihat pada model pembelajaran, model komando atau banking learning concept. Pola pembelajaran model komando atau gaya bank ini banyak diterapkan sekitar tahun 1960-an yang mengembangkan prinsip distribusi keputusan yang harus dilakukan secara hierarkis dari atas ke bawah atau dari guru ke siswa. Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa pengertian teacher-centered learning adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya guru yang sangat menentukan proses pembelajarannya karena guru menjadi satu-satunya sumber ilmu tersebut. Jadi model pembelajaran ini membuat siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi implikasi lain dari sistem pembelajaran TCL ini adalah dosen kurang mengembangkan bahan kuliah dan cenderung seadanya atau monoton, terutama jika mahasiswanya cenderung pasif dan hanya sebagai penerima transfer ilmu saja. Dosen mulai tampak tergerak untuk mengembangkan bahan kuliah dengan banyak membaca jurnal atau mendownload artikel dari hasil-hasil penelitian terbaru dari internet. Jika mahasiswanya mempunyai kreativitas tinggi, mungkin banyak yang bertanya atau sering mengajak diskusi. Namun, karena sistem pembelajaran TCL pada akhirnya lebih mengkondisikan mahasiswa pasif dan hanya sebagai penerima transfer saja, maka dosen pun menjadi kurang termotivasi untuk mengembangkan bahan kuliahnya. Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian dari TCL ini adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya guru sangat menentukan proses pembelajaran karena guru menjadi satu-satunya sumber ilmu atau transfer ilmu. Nah, dan model pembelajaran ini membuat siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Serta dalam sistem ini, selain mahasiswa cenderung pasif karena cenderung hanya mendengarkan kuliah saja, juga dosen kurang mengembangkan bahan kuliah dan cenderung seadanya. Mungkin cukup sekian, akan dilanjut oleh rekan saya. Langkah-langkah penerapan metode Teacher-Centered Learning atau yang biasa disebut dengan TCL. Langkah-langkah penerapan Teacher-Centered yang merefleksikan pengajaran langsung yaitu yang pertama ada mengorientasikan. Di dalam penerapan metode TCL, langkah yang pertama yaitu guru senantiasa mampu mengorientasikan proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada Advanced Organizer yaitu aktivitas dan teknik pengajaran dengan membuat kerangka pembelajaran dan mengorientasikan murid ke materi sebelum materi itu diajarkan. Yang kedua ada Expository Advanced Organizer, yaitu pengetahuan baru yang diberikan kepada murid yang akan mengorientasikan mereka ke pelajaran yang akan mendatang. Yang ketiga ada Comparative Advanced Organizer, yaitu memperkenalkan materi baru dengan mengkaitkan dengan apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua ada melakukan pengajaran, penjelasan, dan demonstrasi. Langkah yang kedua ini adalah guru melakukan pengajaran dengan paparan atau ceramah. Penjelasan dan demonstrasi adalah aktivitas yang biasa dilakukan guru dalam pendekatan pengajaran langsung.
Yang ketiga, ada mengajukan pertanyaan dan diskusi. Langkah yang ketiga ini menggunakan strategi guru merespon kebutuhan pembelajaran murid dan mempertahankan minat dan perhatian kelompok, mengajak murid memberikan kontribusi dan mempertahankan semangat untuk fokus dalam pembelajaran. Yang keempat ada melaksanakan mastery learning. Langkah ini yaitu guru senantiasa melakukan mastery learning. Mastery learning apakah itu? Pembelajaran dengan penguasaan materi yang bergerak dari satu konsep atau topik secara menyeluruh sebelum pindah ke topik yang lebih sulit. Yang kelima ada mengerjakan sheet work atau tugas di bangku kelas. Mereka mengerjakan sheet work dengan cara meminta semua murid atau sebagian besar murid untuk belajar sendiri-sendiri di bangku mereka. Yang keenam ada mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Langkah terakhir ini adalah senantiasa memberikan PR kepada murid agar dapat melatih anak dalam bertanggung jawab atas tugasnya dan memahami tujuan pembelajaran. Dengan berlatih, PR juga mengulang pelajaran dan melatih disiplin menggunakan waktu. Saya Ainur Rohma akan melanjutkan materi berikutnya, model pembelajaran Teacher-Centered Learning. Yang pertama, model komando atau backing learning. Konsep pembelajaran model ini selalu bertolak belakang antara posisi guru dan peserta didik, yakni jika guru ceramah, siswa mendengarkan dengan tekun. Guru bertanya, siswa menjawab. Guru mengerti, siswa tidak tahu apa-apa. Guru mendiktekan teks, siswa mencatat. Guru sebagai subjek, siswa sebagai objek. Guru membuat program belajar, siswa menerima program, dan seterusnya. Model komando ini diterapkan sekitar tahun 1960-an. Dalam proses pembelajaran model komando, biasanya guru mempersiapkan bahan untuk diterapkan pada siswa. Jadi, model komando tidak melibatkan siswa dalam bentuk menyepakati kontrak belajar. Yang kedua, model independen atau individual. Model independen atau individual adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas individu peserta didik. Pada saat ini, pembelajaran individu tidak menjamin pembelajaran organisasi, tetapi pembelajaran organisasi tidak akan terjadi tanpa pembelajaran individu. Tujuan individual learning bagi para peserta didik adalah agar mereka secara mandiri dapat mengatur tujuan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai, melacak kemajuan dan prestasi selama waktu periode tertentu. Manfaat sistem pembelajaran independen ini mampu memenuhi kepentingan peserta didik secara individual. Poin ketiga yaitu kooperatif. Kooperatif adalah komunikasi antar peserta didik, tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, saling menghargai antar peserta didik, dan setiap peserta mempunyai peran yang sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam metode kooperatif ini bisa disebutkan dengan metode diskusi, yaitu proses pengajarannya melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab suatu pertanyaan, menambah pengetahuan atau pemahaman, dan juga membuat suatu keputusan. Dalam diskusi ini, pengajarannya itu secara langsung dan bersifat student center atau berpusat pada siswa. Yang keempat yaitu kolaboratif. Collaborative learning merupakan pembelajaran yang berdasarkan pengalaman peserta didik sebelumnya dan dilakukan secara berkelompok. Collaborative learning dilakukan dalam kelompok seperti halnya dalam pembelajaran kooperatif dan kompetitif, tetapi tidak diarahkan untuk berkompetisi dan tidak diarahkan hanya pada suatu kesepakatan tertentu. Baik, tujuan collaborative learning itu ialah memperluas perspektif atau wacana peserta didik, mengolah perbedaan dan konflik karena proses berpikir divergen, membangun kerjasama, toleransi belajar, menghargai pendapat orang lain, dan belajar mengemukakan pendapat. Manfaatnya itu ialah mengembangkan daya nalar berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki, dan sharing pengetahuan
dari teman kelompoknya. Adanya rasa empati, simpati, dan menghargai pendapat orang lain. Dan pengetahuannya itu secara kolektif dan mengembangkan pengetahuan untuk dirinya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, aktif. Active learning mengacu pada teknik di mana peserta didik melakukan lebih banyak aktivitas dan bukan hanya mendengarkan fasilitator saja. Active learning bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga semua peserta didik dapat menghasilkan pembelajaran memuaskan sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyati, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ainur Rohmah. Self-Directed Learning atau yang biasa disebut dengan SDL adalah cara pembelajaran di mana peserta didik mengambil inisiatif dan tanggung jawab tentang pembelajaran. Dalam SDL, peserta didik sendiri yang menentukan bahan ajar, mengelola dan menilai proses pembelajaran dan hasilnya. SDL dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, memakai cara pembelajaran yang bebas dipilih sendiri. Tujuan dari pembelajaran dengan cara SDL ialah untuk pengembangan tanggung jawab dan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam menentukan materi pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Metode SDL akan bermanfaat menghasilkan kompetensi yang lebih baik, dan karena peserta didik sendiri yang menentukan kompetensi yang diinginkan, maka kompetensi yang diperoleh juga lebih berguna bagi peserta didik. Selanjutnya, research based learning atau yang biasa disebut dengan RBL adalah merupakan salah satu metode TCL yang mengintegrasikan penelitian di dalam proses pembelajaran RBL, memberi peluang atau kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi, penyusun hipotesis, pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun. Dalam aktivitas ini berlaku pembelajaran dengan pendekatan learning by doing. RBL bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mengarah pada aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi, serta meningkatkan kemampuan peserta didik dan dosen dalam hal asimilasi dan aplikasi pengetahuan umum. Selanjutnya, case-based learning atau yang biasa disebut dengan CBL adalah pembelajaran berbasis kasus peserta didik disediakan kasus yang merupakan simulasi bagi mereka untuk melatih diri sebagai profesional yang sesungguhnya. CBL bertujuan untuk melatih mahasiswa belajar secara kontekstual. Yang kedua, untuk mengintegrasikan prior knowledge dengan permasalahan yang ada di dalam kasus dalam rangka belajar untuk mengambil keputusan secara profesional. Dan yang terakhir, mengenalkan tata cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat atau rasional. CBL bermanfaat agar dosen menyiapkan dan menyediakan pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana tertera di dalam rencana program kegiatan pembelajaran semester atau yang biasa disebut dengan RPKPS. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan TCL. Kelebihannya diantaranya terbagi menjadi 6, yaitu 1. Sejumlah besar informasi dapat diberikan dalam waktu singkat. Yang kedua, informasi dapat diberikan ke sejumlah besar siswa. Yang ketiga, pengajar mengendalikan sepenuhnya organisasi, bahan ajaran, dan irama pembelajaran. Yang keempat, merupakan mimbar utama bagi pengajar dan kualifikasi pakar. Yang kelima, bila mata kuliah diberikan dengan baik, menimbulkan inspirasi dan stimulasi bagi siswa. Dan yang terakhir, metode assessment atau metode yang cepat dan mudah.
Desi Puspita, selanjutnya yaitu kekurangan metode Teacher Centered Learning atau yang biasa disebut TCL. Yang pertama yaitu pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya, tidak ada partisipasi dari pembelajar. Hal ini karena metode yang digunakan hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga pembelajar cenderung tidak efektif. Yang kedua yaitu terjadi komunikasi satu arah, tidak merangsang siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini karena hanya mendengarkan materi yang disampaikan, serta kurangnya kecakapan atau kemampuan siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, yaitu tidak kondusif terjadinya critical thinking. Hal ini, critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Namun, tidak semua siswa mempunyai tipe critical thinking. Yang keempat, yaitu mendorong pembelajaran pasif. Hal ini karena siswa hanya mendengar materi yang disampaikan dan terpacu pada guru tersebut. Yang terakhir atau yang kelima yaitu suasana tidak optimal untuk pembelajaran secara aktif dan mandiri. Hal ini karena proses pembelajaran terpacu pada guru yang menjadi satu-satunya sumber ilmu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.